Ziaratul kubur fazuruha. Saya dulunya melarang ziarah kubur, tapi sekarang saya menyuruh kalian untuk ziarah kubur, gitu ya. Nah, niatnya apa? Ziarah kubur itu pertama itu dzikrul maut, karena kita itu semua pasti akan mati. Kedua apa? Tabarukan, syukuran atas nikmat iman, nikmat Islam kita semua. Ke masjid. Dalam kegiatan ziarah Wali Songo ini bagian dari kegiatan tahunan sekolah. Sekolah itu setiap tahun mengadakan rihlah ziarah Wali Songo yang bertujuan untuk napak tilas bagaimana perjuangan para ulama zaman dahulu, terusnya Wali Songo dalam mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadwal lagi, nanti lihat grup ya. Tetap update grupnya. Jangan harap kamu ya udah saya tenang nganggur tidur nyenyak, tidak. Saya ini tidak akan membiarkan itu semua. Oke, please. Ya. Jadi nanti untuk penggunaan HP juga nanti HP dikumpulkan di sekolah. Barangkali kita ada studi kampus atau apa yang menggunakan HP bisa langsung diambil gitu. Dari pihak sekolah itu menyiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya adalah menyiapkan transportasi yang nyaman, aman. Yang kedua, menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut, baik itu logistiknya, makanan untuk siswanya, untuk gurunya, sehingga kemudian acara ini berharap ketika dirancang dengan matang ini berjalan dengan baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Kembali lagi ke daerah Tuban. Habis ini kemana? Kita OTW Sunan Derajat. Perjalanannya kira-kira berapa jam tuh? Ya cukuplah 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Insya Allah kita akan segera ke sana. Oke. Jadi kalau kita lihat para wali Songo itu makam makbaronya itu arsitekturnya berbeda-beda. Mereka menggabungkan antara arsitektur Cina, Arab, India, dan Jawa, sehingga kita bisa melihat arsitektur makamnya Sunan Gunung Jati dengan arsitekturnya makamnya Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel itu berbeda-beda, karena unsur-unsur yang dibawa itu adalah unsur-unsur yang menjadi tradisi kala pada waktu itu. Para ustadz itu adalah bagian juga yang terpenting, karena mereka juga dilibatkan untuk bersama-sama mengatur dan mengkoordinasi kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Ayo. Dari awal sudah direncanakan, jadi mindset anak-anak itu, santri itu sudah merasa senang. Jadi ketika
mereka tiba di tujuan, ya dengan kesenangannya itulah kemudian mereka pergi ya berbaur, kemudian ya ada yang pergi bersama, ada yang tidak terkontrol, jadi kemudian ini menyebabkan terganggu perjalanannya karena saling satu sama lain terpecah-pecah. Maka guru-guru ini dengan kesepakatan bersama kemudian mengatur sehingga para santri yang tidak terkodir ini kemudian bisa kembali untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, kalau double bilang saya ini ya, barangkali double. Kan kalau kita orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? La azidan. Nah, itu yang dimaksud barokah itu la azidan. Maka akan menambahkan keberkahannya, imannya, Islamnya, kebaikannya semua ya. La azidan. Nah, kalau kita orang yang bisa bersyukur, di antaranya apa? Bersyukur dengan jalan kepada Allah, ya mendoakan, kan tahlil itu mendoakan. Ya, itu ya. Nanti coba bayangkan kalian kalau sudah ke Bali itu ya, mau sholat mau makan susah, mau nikah juga susah. Wali Songo itu ramai dengan pengunjung, ramai dengan para pedagang UMKM itu kemana-mana, baik mereka itu dari kalangan etis tertentu sampai dengan etis yang lain, itu satu sama lain saling membaur. Jadi makamnya para Wali Songo itu merupakan penggerak, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya walaupun mereka sudah lama meninggal. Insya Allah Kang nanti. Ya, di Bali kita itu enggak yang seperti yang kita bayangkan ke Kuta, ke Kutai, ke apa itu namanya, Kuta Sanur ya, wait and see lah, lihat enggak, saya tidak setuju, dari awal saya tidak setuju. Nah, kemudian kita dialog dengan agen bus, tempat yang sesuai dengan karakter kita yang santri, yang berasal dari santri. Jadi kita di Bali itu hanya singgah sebentar di tempat wisata yang menurut kita itu sopan. Nah, setelah itu ya sudah kita jaro lagi ke tokoh-tokoh ulama penyebar agama Islam di Pulau Bali. Setelah itu ya kita pulang. Ya, karena aturan mainnya kan di Bali begitu, nggak boleh wisatawan dari luar itu tanpa melibatkan gate di Bali. Itu aturan, Harus ada gate yang mengatur perjalanan. Iya, itu aturan peraturan daerah mereka yang mengharuskan
wisatawan dari luar harus membawa guide. Rumah masyarakat Hindu itu masih terpasang salah satu sarana upakara, sarana untuk pelaksanaan upacara besar, yang mungkin kalau bagi adik-adik itu namanya janur kuning, ya. Kalau orang Bali bilangnya penjo, karena di Bali 2 minggu ke belakang, ya, 2 minggu sebelum hari ini, 2 minggu ke belakang kemarin, di Bali itu melaksanakan upacara atau hari raya namanya Galungan dan Kuningan. Pada saat hari raya Galungan dan Kuningan yang setiap 6 bulan pelaksanaannya, tahun 2 kali, Pulau Bali ini sangat meriah. Ya vlog guys, ada Alif guys, halo kali mas, halo. Ini luar biasa. Halo mas, halo. Di mana ini? Di Bali. Di Bali. Bali katanya Pantai Pandawa. Kita kesini lagi naik motor. Ya, oke boleh. Kapan kita touring bareng ya? Ya nanti lah, dari upload. Ini siang tenang. Itu dari segi ada